Oke, sudah tampil presentasinya? Oke, kelihatan. Jadi, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk di perkuliahan untuk semester akhir ya, tahun akademik 2020-2021, masuk ke pertemuan yang kedua. Nah, sesuai dengan silabus yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan 1 kemarin, bahwa materi pertama kita untuk algoritma dan pemrograman 2 itu adalah tentang array ya, array. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa itu array, apa kegunaannya dan sebagainya ya. Kita langsung masuk saja. Array atau kalau kita Indonesiakan itu adalah larik ya. Tapi saya sendiri itu lebih nyaman menggunakan kata array dibanding larik ya. Di beberapa buku, khususnya buku-buku karangan Indonesia itu menggunakan istilah larik ya. Kalau dari buku luar itu menggunakan istilah array, dan memang lebih familiar kalau kita menyebutnya dengan istilah array di dalam pemrograman. Nah, array di sini adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen atau data yang bertipe sama. Artinya, data yang bisa disimpan di dalam array itu lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, array ini adalah sebuah tipe data ya. Sama seperti integer, sama seperti string, sama seperti real, sama seperti boolean. Perbedaannya adalah array termasuk salah satu tipe data bentukan. Kalau integer, real, string, karakter, dan lain-lain itu adalah tipe data sederhana ya, atau tipe data ordinal, ya, tipe data dasar. Nah, itulah yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin ya. Nah, array adalah salah satu tipe data bentukan. Jadi bukan lagi tipe data dasar ya, tapi tipe data bentukan. Nah, salah satu keuntungan dari tipe data bentukan adalah bisa menyimpan sekumpulan data. Artinya data yang disimpan itu lebih dari satu. Kalau kita membuat variabel dengan menggunakan tipe data integer atau tipe data dasar yang lain, data yang disimpan itu kan hanya satu. Ya. Kalau kita memasukkan data yang kedua, maka data yang pertama akan tertimpa. Masukkan data yang ketiga, maka data yang sebelumnya akan tertimpa. Jadi hanya bisa menampung satu data saja. Tidak bisa menampung lebih dari satu. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyimpan, anggaplah 50 data dengan menggunakan tipe data dasar, berarti kita harus menyiapkan 50 variabel. Iya kan? Jadi menyiapkan 50 variabel untuk menyimpan 50 data. Itu kalau menggunakan tipe data dasar. Nah, kurang efektif. Masa kita harus buat 50 variabel untuk 50 data? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan tipe data bentukan. Jadi dengan menggunakan tipe data bentukan, kita hanya cukup membuat satu variabel. Tapi satu variabel tersebut bisa menampung 50 data atau lebih dari itu, tergantung kebutuhan. Intinya bisa menampung lebih dari satu data, hanya dengan satu nama variabel, yaitu dengan menggunakan tipe data bentukan, salah satunya adalah array. Jadi array membuat kita bisa menyimpan lebih dari satu data hanya dengan menggunakan satu nama variabel. Jadi kalau tipe data dasar, hanya satu data yang bisa disimpan. Nah, kalau kita mau menyimpan lebih dari satu dengan satu nama yang sama, maka solusinya adalah dengan menggunakan tipe data bentukan, salah satunya adalah array. Nah, gitu. Oke. Kemudian, setiap data diakses ya, bukan diakses itu ya, Mas asuransi kesehatan. Setiap data diakses langsung melalui indeks. Nah, untuk membedakan, karena array ini kan menyimpan lebih dari satu data ya, menyimpan lebih dari satu data.
untuk membedakan antara satu data dengan data yang lain, itu adalah indeks. Jadi, array ini memiliki indeks untuk menentukan posisi setiap data yang tersimpan di dalam array tersebut. Nah, indeksnya ini tidak kelihatan ya, tidak nampak, cuma kita tahu bahwa ada indeksnya. Ada indeks. Nah, indeks di dalam array itu adalah bilangan terurut. Untuk di Pascal dimulai dari 1. Ya, dimulai dari 1. Itu otomatis itu terurut. Jadi urutan angka itu. Ya. Dimulai dari 1. Jadi data pertama akan disimpan di indeks 1, data kedua akan disimpan di indeks kedua, data ketiga akan disimpan di indeks ketiga, dan seterusnya. Itu. Jadi untuk menentukan data mana yang akan diolah, membedakan antara lokasi satu data dengan lokasi data yang lain, itu adalah urutan indeks. Jadi ketika kita mau mengambil suatu data di dalam array, acuannya itu adalah indeks. Menyimpan data ke dalam array, acuannya adalah indeks. Kita mau simpan di indeks keberapa. Kita mau ambil datanya dari indeks keberapa. Nah itu. Karena dia kan dalam satu wadah ini ceritanya ya. Nah untuk membedakan itu adalah indeksnya. Kemudian, indeks larik harus bertipe yang menyatakan urutan, seperti integer atau karakter. Jadi, ketika kita ingin mengacu indeks dari sebuah array, maka yang kita gunakan itu adalah nilai urutan. Yang paling umum itu adalah integer. Ya. Jadi, tidak ada indeks yang namanya 1,5. Tidak ada. Nah, itu kan bukan integer ya. Tidak ada indeks yang namanya 5,4. Tidak ada. Yang ada itu urutan indeksnya adalah bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Kemudian, nama lain untuk sebuah larik itu bisa berupa sebuah tabel, bisa juga disebut sebagai vektor, bisa juga disebut sebagai peubah majemuk atau variabel majemuk ya. Satu variabel tapi memiliki banyak elemen yang bisa ditampung di dalamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan array. Jadi array ini sama seperti tipe data yang lain ya, seperti integer, real, cuma bedanya dia adalah tipe data bentukan sehingga bisa menyimpan lebih dari satu data. Jadi kalau kita mau menyimpan 100 data, tidak perlu kita repot-repot membuat 10 variabel. Ya, cukup membuat satu variabel, tapi gunakan tipe data array. Nah, syaratnya, ya saya lupa tadi, syarat yang bisa ditampung di dalam sebuah variabel itu adalah ini. Data yang disimpan di dalam array itu tipe data dasarnya harus sama. Jadi tidak bisa kita menyimpan di dalam array satu data itu tipenya integer, bilangan bulat. Kemudian data lain bilangan pecahan, kemudian data lain karakter, kemudian data lain string. Itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi data yang bisa ditampung dalam array itu harus sama semua tipenya, harus sama semua jenisnya. Kalau bilangan bulat semua. Kalau bilangan pecahan semua. Kalau dia adalah string semua. Kalau dia adalah karakter semua. Jadi tidak bisa dicampur-campur. Itu syarat utamanya ya. Jadi data yang bisa ditampung di dalam array adalah data yang memiliki tipe data dasar yang sama. Kalau integer ya integer semua. Kalau dia adalah real ya real semua. Gitu. Nah, itu tadi. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan array. Jadi array adalah sebuah struktur data yang bisa menampung lebih dari satu data dengan tipe data yang sama. Itulah yang dimaksud dengan array. Oke. Nah, ini contoh visualisasi saja. Misalnya sebuah larik yang bernama A, jadi ini adalah nama array-nya, nama variabelnya kita kasih nama A, dengan 8 buah elemen. Jadi kita tentukan bahwa variabel A ini bisa menampung 8 elemen. Berapa banyak elemen yang bisa ditampung di dalam sebuah array itu kita tentukan sendiri nanti ya. Kita sendiri yang tentukan. Saya menampung 50, saya menampung 100, tapi tetap ada batasannya. Kita harus menentukan berapa batasannya ya. Tidak bisa dinamis. Jadi harus ada batasan. Saya menampung 500, saya menampung 1000, saya menampung 2000. Itu tetap harus kita tentukan berapa limitnya. Gitu.
Nah, ini contoh, misalnya kita tentukan limit data yang bisa ditampung adalah 8. Maka visualisasinya kira-kira seperti ini. Jadi satu variabel A itu bisa menampung sebanyak 8 data. Jadi ada 8 ruang di dalam memori itu dipersiapkan. Yang membedakan antara satu data dengan data lain adalah indeks. Indeksnya ini. Indeksnya. Nah, indeksnya itu kalau untuk di bahasa pemrograman Pascal itu dimulai dari 1 ya. Di beberapa bahasa pemrograman lain itu dimulai dari 0. Nah, kalau di Pascal dimulai dari 1. Jadi ketika kita mengambil data yang ada di sini misalnya, maka acuannya itu adalah indeksnya, indeks keempat. Kita mau menyimpan data di sini misalnya, maka acuannya itu adalah indeksnya. Saya mau simpan di indeks ke-8, maka nanti dia diletakkan di sini. Nah, kemudian tiap kotak atau tiap ruangan itu diberi indeks 1 sampai 8. Itu otomatis itu ya, tidak perlu kita berikan karena otomatis ada. Cuma ketika kita mau mengambil atau menyimpan nanti kita sebutkan indeksnya, di indeks keberapa. Kemudian setiap elemen array ditulis dengan notasi seperti ini. Nah, ini notasinya nih. Bentuk penulisannya. Jadi nama variabelnya A diikuti dengan indeks diapit kurung siku. Di keyboard itu ada kurung siku ya. Kurung siku. Satu tombol dengan kurung kurawan. Cuma pakai tombol shift kayaknya. Jadi kurung siku. Nah, itu untuk menyatakan indeks. Jadi misalnya indeks keempat. Nah, nanti tinggal sebutkan variabelnya di depan. Variabel A, indeks keempat. Jadi kalau misalnya ini kita write, kita gunakan perintah write di depannya, baru ambil salah satunya ini misalnya, write A, buka siku, 4 balas siku, maka akan menampilkan data pada variabel A, indeks keempat. Nah, berarti ini yang dimaksud. Atau kalau kita gunakan fungsi read di depannya, read A, buka siku, 5, balas siku, itu berarti data yang kita input nanti, itu akan disimpan pada variabel A, indeks ke-5. Berarti di sini dia disimpan. Begitu. Oke, jadi acuannya itu adalah indeks. Setiap kali kita mau mengolah data yang ada di dalam sebuah array, acuan utamanya adalah indeks. Nah, indeks di dalam bahasa pemrograman Pascal atau di dalam algoritma itu ditulis diapit dengan kurung siku. Di bahasa pemrograman lain pun juga demikian ya. Diapit oleh kurung siku. Oke, nah ini contoh ya. Contoh sebuah array yang bernama A yang diisikan dengan data nilai mahasiswa. Jadi ada 8 buah mahasiswa, ada 8 mahasiswa yang kita mau input nilainya ya. Daripada kita harus membuat 8 variabel, nah kita buat saja dia dalam bentuk array. Jadi satu variabel A di dalamnya bisa menampung sebanyak 8 data. Ya. Nah, setiap data itu diacu oleh indeks. Jadi kalau kita mau tampilkan data pada indeks ke-6 ya tinggal disebutkan saja indeksnya ke-6. Oke, nah seperti itu yang dimaksud dengan array. Kemudian deklarasi larik. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan saja ya. Di resend atau ditulis di apa namanya? Di chatnya atau langsung berbicara saja lebih bagus. Nah, deklarasi larik atau deklarasi array. Array merupakan struktur data yang sifatnya statis. Statis yang dimaksud di sini adalah jumlah data yang ditampung di dalam array itu sudah harus ditentukan lebih awal sebelum programnya dieksekusi. Jadi kita harus tentukan memang batasannya, limitnya, itu yang saya sebut tadi ya. Harus ditentukan memang dari awal berapa limit data yang bisa ditampung di dalam array. Oke. Kemudian selama program berjalan, jumlah indeks atau jumlah elemen yang ada di dalam larik tidak bisa diubah. Ya. Apakah kita mau kurangi atau kita mau tambah, itu tidak bisa selama program berjalan. Jadi misalnya gini, kita sudah tentukan limitnya 10, ya. Selama program berjalan, maka array tersebut itu hanya bisa menampung 10. Kurang boleh ya, artinya kita siapkan 10, tapi yang kita gunakan hanya 5 boleh, tidak ada masalah. Berarti 5 lainnya itu tidak terpakai, itu tidak ada masalah.
Yang masalah itu kalau kita sudah tentukan limitnya 10, kemudian yang kita tampung itu 15 misalnya, itu enggak bisa. Enggak bisa. Masukkan data 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-10 masuk. Tapi begitu kita masukkan data yang ke-11 itu akan ditolak. Ya. Kenapa? Karena batasan array-nya itu sudah melebihi kapasitas yang sudah kita tentukan di awal. Nah, kalau kita mau rubah, ya berarti programnya harus kita tutup, kita rubah lagi di kode programnya. Kita tambahkan misalnya jadi 20, itu boleh. Tapi begitu dia dijalankan programnya, dia tidak bisa diubah lagi. Jadi selama program berjalan, batasan array itu tidak bisa kita ubah. Baik itu kita mau kurangi atau kita mau tambah batasnya, tidak bisa. Ya. Tapi kalau kita rubah di kode program, baru kita jalankan lagi, ya boleh. Bisa saja ya, itu bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan statis. Jadi, berapa banyak data yang bisa ditampung di dalam array, itu sudah harus ditentukan dari awal sebelum programnya dieksekusi. Oke. Nah, kalau kita tentukan dia batasnya 100, lalu yang kita gunakan misalnya hanya 30, boleh, tidak ada masalah itu. Yang kita simpan data itu tidak sampai 100 ya, bisa, tidak ada masalah ya. Nah, kita cukup siapkan saja batasan maksimal. Kalau kita ternyata gunakan kurang dari itu, boleh, tidak ada masalah itu. Yang masalah kalau ternyata lebih. Oke. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan array pada bagian deklarasi, berarti yang pertama itu adalah kita harus tentukan dulu berapa banyak elemen yang harus ditampung oleh array. Jadi harus punya gambaran, harus punya bayangan memang berapa banyak data yang akan ditampung ya. Tentukan batasan maksimalnya. Kemudian yang kedua adalah apa tipe data dari data yang akan ditampung. Nah, tipe data di sini adalah tipe data dasar ya. Seperti integer, real, byte, single, double, boolean, karakter, string, itu tipe data dasar. Jadi tentukan apa tipe data dari elemen yang akan dimasukkan ke dalam array. Dan tidak boleh bercampur-campur ya. Syarat yang utama tadi itu adalah tipe data harus sama semua. Jadi kalau integer ya berarti data yang kita tampung adalah integer semua. Kalau dia real, bilangan bulat, ya berarti data yang kita tampung itu adalah bilangan bulat semua. Oke, jadi yang pertama tentukan dulu berapa banyak elemen. Lalu yang kedua adalah tentukan apa tipe data dari elemen yang akan kita simpan ke dalam array. Contoh deklarasi array adalah kita deklarasikan di bagian deklarasi ya. Masih ingat bahwa aturan penulisan algoritma itu ada 3 ya. Header, deklarasi, dan deskripsi. Nah, sama seperti variabel dengan tipe data dasar yang lain, array pun juga kita deklarasikan dia di bagian deklarasi. Nah, misalnya kita buat sebuah variabel dengan nama A, kita gunakan kata array, ini kata tercadang, kata wajib, jadi wajib kita tuliskan array, kemudian buka siku, kemudian jumlah elemennya dimulai dari 1. Jadi 1, kemudian titik 2 kali, itu menyatakan sampai. Ya. Istilahnya itu kalau di pemrograman subrange, ya, jangkauan. Jadi 1 sampai 100. Of, lalu apa tipe data dasar? Nah, ini kita ambil contoh tipe data dasarnya adalah integer. Berarti A akan menampung data sebanyak 100 dengan data yang bertipe integer. Begitu. Jadi dia bisa menampung sampai 100 data, tapi data yang ditampung itu adalah data integer, bilangan bulat. Kemudian contoh lain misalnya nama variabelnya adalah nama MHS, kemudian array 1 sampai 12. 1.2 kali 12 of string. Jadi tipe datanya adalah string. Jadi nama MHS bisa menampung 12 data dengan tipe data string. Ya. Kemudian ada nil ujian array 1 sampai 74 jangkauannya of real, tipe data bilangan bulat. Jadi nil ujian ini bisa menampung sampai 74 data dengan tipe data real. Itu contoh dari deklarasi array. Jadi kata wajib, kata tercadang adalah array, kemudian jangkauannya diapit dalam tanda siku dari 1 sampai berapa, sampainya itu dinyatakan dengan simbol titik 2 kali ya.
lalu of diikuti dengan tipe data dasar. Oke, sederhana aja cara deklarasinya, ya. Oke. Kemudian contoh lain, ya. Kalau kita mendeklarasikan larik dengan menjadikan sebagai sebuah tipe data. Jadi deklarasi larik itu sebenarnya ada macam-macam modelnya, ya. Ada macam-macam modelnya. Yang tadi itu model pertama, di mana kita langsung mendeklarasikan array-nya itu sebagai sebuah variabel. Nah, ini kan variabel ini, ya. Kita deklarasikan sebagai sebuah variabel. Cara lainnya adalah kita bisa mendeklarasikan array dengan menjadikannya sebagai sebuah tipe data terlebih dahulu. Tipe data. Jadi dijadikan dia sebagai sebuah tipe data. Diawali dengan kata tipe. Nah, kalau kita awali dengan kata tipe, berarti apa yang berikutnya nanti itu akan menjadi sebuah tipe data. Nah, ini kenapa dia disebut sebagai salah satu tipe data bentukan, karena kita bisa bentuk dia menjadi sebuah tipe data baru terlebih dahulu sebelum digunakan di variabel. Nah, itu. Jadi kita jadikan dulu sebagai sebuah tipe data, larik in, dia adalah sebuah array dengan daya tampung 100, jadi bisa menampung 100 data dengan tipe data integer. Setelah itu baru kita buatkan sebuah variabel dengan nama A, menggunakan tipe data larik in yang baru kita bentuk tadi. Jadi lariknya ini adalah sebuah tipe data, ya. Kalau dia sebuah tipe data, maka dia hanya digunakan di bagian deklarasi, tidak bisa digunakan di bagian deskripsi. Yang bisa dipakai di bagian deskripsi itu adalah variabel konstanta, ya, fungsi dan prosedur. Kalau tipe data tidak bisa dipakai. Nah, jadi kita jadikan dulu sebagai sebuah tipe data, setelah itu baru kita buat variabel menggunakan tipe data baru tersebut. Nah, itu juga boleh digunakan seperti ini, ya, boleh dipakai seperti ini. Kemudian, bentuk lainnya adalah kita bisa menggunakan bantuan konstanta. Cara yang ketiga untuk mendeklarasikan array, ya. Cara yang pertama tadi adalah menjadikan sebagai sebuah variabel langsung. Yang kedua adalah menjadikan sebagai sebuah tipe data, nanti variabel tinggal menggunakan tipe data tersebut. Yang ketiga adalah dengan menggunakan konstanta. Konstantanya ini dipakai untuk menentukan batasan maksimal elemen dari array. Jadi, pertama kita tentukan dulu sebuah konstanta, misalnya nmax, nilai maksimum, dengan nilai 100. Ya, nilai 100. Kemudian kita buat sebuah tipe data baru dengan nama larik in, array 1 sampai nmax. Jadi nmax-nya itu diambil dari sini. Jadi nmax ini mewakili nilai 100, konstanta kan? Jadi sebuah konstanta. Of integer, tipe data bilangan bulat. Kemudian setelah itu kita buat sebuah variabel dengan menggunakan tipe data larik in yang sudah kita buat di atas. Jadi menggunakan bantuan konstanta. Nah, ada kelebihannya nanti kenapa kalau kita menggunakan sebagai sebuah konstanta untuk menentukan batasan maksimal dari array, ya. Salah satu kelebihannya itu ketika terjadi perubahan di bagian deskripsi, misalnya perubahan nilai maksimal dari array, tidak perlu kita harus merubah satu-satu setiap barisnya. Cukup merubah di bagian konstantanya saja. Nah, itu salah satu kelebihannya. Otomatis semua data yang menggunakan konstanta tersebut akan berubah. Jadi, misalnya gini, kita mau tampilkan semua datanya dari 1 sampai 100. Nah, berarti kan kita buat perulangan, ya. Misalnya for i sama dengan 1 to 100. Kita sebut itu di situ 100. 1 to 100. Berarti tampil semua datanya itu mulai dari indeks pertama sampai indeks 100. Nah, kalau misalnya ternyata terjadi perubahan, datanya tidak sampai 100, ternyata 150. Kalau kita tidak menggunakan konstanta, berarti kan kita harus rubah lagi nanti di for-nya itu. For i sama dengan 1 to 150. Belum lagi coding-coding yang lain yang kebetulan menggunakan nilai maksimal dari array tersebut. Nah, tetapi kalau kita gunakan konstanta, nanti kita tinggal buat perulangan. For i sama dengan 1 to nmax. Jadi berapapun nilai nmax-nya, dia akan mengambil, mengikuti. Nah, ketika terjadi perubahan, kita cukup berubah di sini saja kan. 100 kita rubah jadi 150, kita rubah jadi 200, maka semua data yang menggunakan nilai nmax tersebut itu akan ikut berubah. Nah, itu salah satu kelebihannya kalau kita menggunakan
konstanta ya, untuk mewakili nilai maksimal dari array. Ketika ada perubahan, tidak perlu kita harus menelusuri satu persatu barisnya untuk melakukan perubahan. Nah, itu 3 cara deklarasi array ya. 3 cara deklarasi array. Manapun yang digunakan semuanya benar. Ya, semuanya benar. Mau yang pakai 1 baris, variabel, langsung tipe data array. Mau yang pakai 2 baris, tipe data dulu, baru pakai array. Mau yang 3 baris, konstanta, tipe data, baru variabel. Kemudian, untuk mengakses elemen array atau elemen larik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa elemen larik itu diakses melalui indeks. Ya, indeks yang menjadi acuannya ya. Walaupun itu indeksnya tidak kelihatan, tapi ada ya, ada indeksnya. Jadi misalnya kalau kita mau ambil data pada indeks yang keempat, kita tinggal sebutkan saja A, baru indeks keempat diapit oleh tanda siku. Berarti elemen keempat dari larik A. Atau misalnya nama MHS 2. Berarti kita mengambil elemen kedua dari larik nama MHS. Ya. Kemudian ada A yang ke I. Jadi indeks itu boleh diwakili juga oleh variabel. Jadi selain nilai konstan, nilai konstanta, bisa juga diwakili oleh variabel. Variabel yang isinya nanti adalah indeks. Elemen yang ke I dari larik A. Nah, ini biasanya kita gunakan variabel di sini kalau variabel array-nya itu diletakkan di dalam perulangan. Nah, diletakkan di dalam perulangan, biasanya kita gunakan indeks di sini. Indeks dari perulangan tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah punya array ini, isinya 100 ya. Kita mau tampilkan datanya semua 100. Ya, masa kita mau sebutkan A1, A2, A3, A4 sampai A100? Berarti ada 100 baris itu. Ya kan? Panjang. Nah, lebih sederhana kita pakai perulangan. Buatkan saja for atau buatkan dia while, ya kan? Nanti indeksnya itu diambil dari variabel perulangannya. Misalnya for i sama dengan 1 to 100. Nah, berarti nanti tinggal sebut A yang ke I. Nah, I-nya itu kan diambil dari nilai perulangan. Gitu. Atau misalnya nama MHS I ditambah 1. Berarti elemen yang ke I ditambah 1 dari larik nama MHS. Jadi kalau misalnya I-nya ini bernilai 5, berarti indeks yang ke-6. Ya kan? Boleh. Beberapa contoh manipulasi larik atau manipulasi indeks daripada array. Misalnya untuk mengisi data A, indeks yang keempat sama dengan 10. Berarti kita akan mengisi elemen yang keempat dari larik A dengan nilai 10. Jadi pada indeks yang keempat dari larik A, itu nilainya adalah 10. Atau nama MHS yang ke I, kita isi sama dengan Ahmad. Berarti akan mengisi elemen yang ke I dari larik nama MHS dengan nilai Ahmad. Atau read A yang kelima. Berarti kita akan membaca atau menampilkan nilai dari indeks yang kelima pada larik A. Atau if A yang ke I lebih kecil dari 10. Dan A yang ke I sama dengan A yang ke I ditambah 10. Jika nilai yang ada pada indeks yang ke I, nilainya lebih kecil dari 10, maka kita ganti nilainya dengan nilai pada indeks yang ke I ditambah 10. Jadi kalau kita menyimpan ke suatu indeks di mana di indeks tersebut sudah ada data sebelumnya, maka dia akan tertimpa ya, akan diganti dengan data yang baru. Kalau indeksnya sama. Oke, nah, itu beberapa contoh manipulasi dari array dengan memanfaatkan indeks. Jadi indeksnya ini kita tinggal sebutkan saja ya, nilai konstan atau bisa diwakili oleh variabel. Kemudian, pemrosesan larik atau pemrosesan array. Elemen dari array itu tersusun di memori secara beruntun atau sekuensial ya. Jadi kalau kita intip dia di dalam memori, maka setiap indeks itu akan mewakili satu blok memori, akan menempati satu blok memori. Berapa besar memori yang terpakai untuk setiap indeksnya, itu tergantung tipe data dasar dari array-nya. Jadi kalau dia integer, berarti dia menggunakan
2 kilobyte. Kalau misalnya dia adalah long integer, berarti dia menggunakan 4 kilobyte. Kemudian, sehingga pemrosesan dilakukan secara berurutan melalui indeks yang terurut. Artinya kalau kita mau menampilkan data untuk indeks secara berurutan, ya kita tinggal acuan ke indeks saja. Kemudian memproses larik berarti mengunjungi setiap elemen di dalam array dan memanipulasi nilai yang ada di dalamnya. Jadi memproses itu berarti kita ingin mengolah setiap data yang ada di dalam array dengan cara mengunjungi setiap indeksnya. Kemudian mau diapakan nilainya, ya itu tergantung kita. Kita mau input, atau kita mau tampilkan, atau kita mau jumlahkan, atau kita mau kalikan, itu tergantung kebutuhan nantinya. Kemudian kunjungan selalu dimulai dari indeks pertama di dalam larik sampai indeks yang terakhir. Nah, indeks terakhir itu diambil dari batasan maksimal array. Dan itu otomatis secara berurutan. Karena secara berurutan, maka kita bisa menggunakan variabel perulangan, ya. Bisa menggunakan perulangan. Dan perulangan yang paling tepat untuk memproses array itu adalah for. Itu adalah for. Kenapa for? Karena for itu kan perulangan hitung, ya. Dan dia otomatis terurut. Dari 1, dari 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan otomatis terurut. Tidak perlu lagi kita decrease, ya. Tidak perlu lagi kita naikkan nilainya. Tidak perlu kita counter. Otomatis kan tercounter sendiri. Dan itu berurutan. Nah, maka dia bisa dipakai sebagai salah satu pemrosesan untuk array yang paling tepat. Contoh, ya. Contoh untuk pemrosesan larik. Ini sudah dalam bentuk algoritma, ya. Jadi kita kasih nama algoritma pemrosesan larik, skema pemrosesan larik secara beruntun, template-nya ini. Misalnya kita buat sebuah deklarasi array, konstanta nmax adalah 100, kemudian kita buat sebuah tipe data namanya larik in, nilainya dari 1 sampai nmax dengan tipe data integer bilangan bulat. Kemudian kita buat sebuah satu variabel dengan menggunakan tipe data larik in. Larik in itu adalah tipe data dari array yang sudah kita bentuk sebelumnya, ya. Kemudian kita buatkan satu variabel i untuk perulangan dengan menggunakan tipe data integer. Ya. Kenapa integer? Karena i ini nanti itu akan mewakili indeks. Sedangkan indeks sendiri itu kan adalah tipe data bilangan terurut. Berarti dia adalah integer. Kemudian kalau ada inisialisasi, tinggal kita masukkan inisialisasinya di sini. Nah, ini kebetulan contoh kita pakai while, ya. I sama dengan 1 karena indeksnya dimulai dari 1. Kemudian selama i lebih kecil daripada nmax. Nmax-nya itu adalah 100, ya. Jadi selama nilai i itu masih lebih kecil dari nmax, maka lakukan perulangan. Nah, apa yang kita mau lakukan, ya terserah kita nanti, ya, tergantung kebutuhan dari algoritma yang kita buat untuk array. Kemudian kita naikkan nilainya, jadi i sama dengan i ditambah 1. Nah, itu kalau kita pakai while, untuk array, maka yang pertama kita harus buatkan dulu inisialisasi, nilai awal dari array, lalu harus dibuatkan counter, pencacat, ya. Kemudian ditutup dengan end while, lalu dilanjutkan apa yang kita mau lakukan untuk terminasinya ke bawah. Nah, ini formatnya saja ini, pemrosesan, ya. Pemrosesan untuk array. Kalau kita mau proses semua, ya, datanya dari 1 sampai indeks terakhir, berarti menggunakan perulangan. Ini contoh menggunakan perulangan while, ya. Kemudian contoh kalau kita menggunakan for, jadi sama tadi algoritma pemrosesan larik, deklarasi, kemudian ada nmax 100, kemudian ada larik in, array 1 sampai 100, tipe data integer. Kemudian ada variabel A menggunakan tipe data larik in, kemudian ada variabel I untuk indeks tipe data integer. Inisialisasi terserah apa yang kita mau lakukan. Kemudian for I sama dengan 1 tuh nmax. Nmax-nya diambil dari sini. Ya. Kemudian apa yang kita mau lakukan terhadap pemrosesan array. Kita mau tampilkankah? Kita mau olahkah? Kita mau ekspresikan? Kita mau input datanya, ya terserah kita, tergantung kebutuhan. And for. Nah, ini kalau kita pakai for. Jadi kalau kita pakai for, tidak perlu kita tentukan nilai awalnya, tidak perlu juga kita buatkan pencacah atau counter, ya. I sama dengan I ditambah 1 tidak perlu kita buat. Karena for itu otomatis menaikkan nilai. Nah, menaikkan nilainya dari awal sampai akhir. Makanya saya bilang tadi, lebih tepat itu pakai for kalau untuk array. Oke. Kemudian,
Di dalam array juga ada yang kita sebut dengan ukuran efektif. Jadi ukuran efektif array itu adalah banyaknya elemen array yang dipakai. Yang terpakai kan belum tentu sama dengan maksimalnya ya. Kita tentukan maksimalnya 100, yang terpakai hanya 50, maka ukuran efektifnya itu adalah 50. Misalnya, sebuah larik A kita definisikan 100 elemen, kemudian di dalam prosesnya ternyata tidak terpakai sampai 100. Mungkin hanya kita pakai 10, 50, atau 80. Nah, itulah yang disebut dengan ukuran efektif dari array. Jadi 10 itu ukuran efektifnya, 50 itu ukuran efektifnya, 80 itu ukuran efektifnya. Kemudian, inisialisasi array ya, atau larik. Menginisialisasi array adalah memberikan nilai awal untuk sebagian atau seluruh elemen dari array. Nah, ini sebenarnya sifatnya opsional. Boleh kita lakukan, boleh tidak. Ya. Saya sendiri pribadi jarang memberikan inisialisasi terhadap array. Jadi kalau saya sudah bentuk array, tidak perlu saya kasih nilai awal di dalam array-nya. Tapi ini memungkinkan ya. Jadi kalau kita mau memberikan nilai awal untuk semua elemen yang ada di dalam array, itu boleh. Nah, ini. Inisialisasi bersifat opsional ya, bisa dilakukan, bisa juga tidak perlu dilakukan. Ya, tergantung kebutuhan dari kondisi permasalahan yang akan kita pecahkan dengan menggunakan array. Nah, contoh misalnya kita mau memberikan inisialisasi mengisi semua elemen yang ada di dalam array dengan angka 0. Contoh saja nih ya. Jadi kita buatkan dia dalam sebuah prosedur supaya gampang dipanggil ya. Supaya gampang kita panggil. Jadi kita buatkan sebuah prosedur inis dengan 0, input output A. Kenapa menggunakan input output? Supaya perubahan yang terjadi terhadap A itu akan terpengaruh dengan array yang ada di luar, ya, di luar dari prosedur. Kalau untuk array itu selalu menggunakan parameternya adalah input output, ya. Kemudian input n, karena ini hanya mengirim saja ya, hanya mengirim saja nilai ke dalam prosedur, input n integer. Kemudian menginisialisasi setiap elemen yang ada di dalam larik dengan nilai 0. I sama dengan integer, deskripsi for I sama dengan 1 to n, n-nya diambil dari parameter, n ini mewakili nilai maksimal dari array. Kemudian A yang ke I kita isi dengan 0. Jadi n-nya misalnya 100, semua elemen yang ada di dalam array itu akan terisi dengan 0 dari 1 sampai 100. Oke. Ini contoh untuk pemanggilannya ya, pemanggilan prosedur yang tadi. Jadi ada konstanta nmax sama larik in, variabel A, larik in, ada I dan N ini nanti ini untuk pengiriman nilai. Kemudian ada prosedur inis dengan 0. Kemudian pertama kita baca dulu read n, berapa ukuran efektifnya. Kemudian kita panggil prosedurnya, variabel A itu dari atas, N-nya ini diambil dari sini yang kita input. Kemudian kita mau tampilkan datanya ya, for I sama dengan 1 to n, write A yang ke I. Jadi, walaupun misalnya kita tentukan maksimalnya 100, kita hanya mau mengisi nolnya itu sampai 50 saja, ya berarti nanti N-nya ini kita input 50 ya. Nanti dipanggil prosedurnya ini, inis dengan 0, maka semua elemen dari 1 sampai 50 itu akan terisi dengan angka 0. Nah, kalau kita mau tampilkan kembali ya, kita tinggal buat saja perulangan for I sama dengan 1 to n, kemudian kita write A yang ke I. Nah, I-nya ini kan dibaca dari ulangan for-nya ya. Jadi kalau I-nya bernilai 1 berarti dia tampilkan A yang ke-1. I-nya bernilai 2 dia tampilkan A yang kedua dan seterusnya. Oke, nah ini contoh. Hasilnya jadi mulai dari 1 sampai N itu akan terisi dengan angka 0. Angka 0. Tapi sekali lagi ini sifatnya opsional ya, boleh kita lakukan, boleh tidak. Saya pribadi sendiri jarang melakukan ini. Jarang ketika saya membuat array, kemudian saya isi dengan nilai awal untuk semua elemennya itu. Jarang, bahkan bisa dikata tidak pernah. Kalau saya bikin array ya buat saja. Apa yang saya mau isi nanti ya tergantung data, tidak perlu saya kasih nilai awal dulu.
Oke. Nah, ini contoh lain, misalnya kita kasih nilai awal untuk setiap elemen yang ada di dalam array itu dengan angka urutan sesuai dengan indeksnya. Ini salah judulnya nih ya, dengan nilai terurut ini harusnya. Jadi inisialisasi setiap elemen larik dengan nilai terurut mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, sama seperti tadi, cuma di sini kita tinggal ganti ya. Kalau yang tadi itu 0, nah ini kita tinggal ganti dengan i. I-nya kan dibaca dari perulangan, tak? Jadi kalau I-nya 1, berarti pada indeks ke-1 diisi dengan 1. I-nya 5, berarti pada indeks ke-5 diisi dengan 5. Dan seterusnya. I-nya ini kan akan berisi nilai dari 1 sampai N ya. Ya, tergantung dia sudah berapa kali berulang. Oke, nah ini contoh pemanggilannya sama seperti tadi ya, tidak berubah. Jadi prosedurnya yang berubah, nama prosedurnya. Jadi inis dengan urutan, nanti kita tinggal kirim variabelnya A, ini sama dengan yang di atas ini. Kemudian kita kirim N, N-nya diambil dari yang kita input ya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi di dalam array-nya nanti pada setiap elemennya itu akan terurut nilai dari 1 sampai yang ke N. Kalau N-nya bernilai 50 berarti dari 1 sampai 50. N-nya bernilai 10 berarti dari 1 sampai 10. Berisi angka urutan. Oke. Berikut, mengisi elemen ke dalam array. Selain dengan mengisi nilai secara langsung atau inisialisasi, setiap larik itu dapat kita isi dengan cara pembacaan atau penginputan. Berarti menggunakan perintah read ya. Pakai perintah read. Kalau inisialisasi tadi itu kan kita isi nilainya konstan ya, secara langsung. Pemberian nilai secara langsung. Nah ini bisa juga kita isi data ke dalam array itu dengan menggunakan metode input data. Jadi nanti kita input, setelah diinput datanya masuk ke dalam array. Jadi datanya bisa berbeda-beda. Nah, untuk proses pembacaan data, untuk masuk ke dalam array, kita buatkan saja dalam bentuk prosedur. Misalnya kita buat prosedur baca larik 1, kemudian parameternya adalah A, untuk parameter input output, kemudian ada N untuk jumlah ukuran larik yang kita mau input. Kemudian kita buatkan perulangan, I, siapkan variabel perulangan I, variabel lokal. For I sama dengan 1 to N, N-nya diambil dari atas. Kemudian kita read yang ke I. Jadi, kalau N-nya 10, maka kita akan menginput sebanyak 10 data. Jadi, input data pertama, masukkan 10, enter. Maka dia masuk ke indeks 1. Input lagi data kedua, 15, masuk indeks kedua. Input lagi data ketiga, 7, masuk ke indeks ketiga, dan seterusnya. Begitu terus berulang sampai dia mencapai angka N. Nah, jadi kita menginput terus, setiap kali kita input enter ya. Jadi jangan diketik terus. Jadi input satu data enter, input satu data enter, input satu data enter, input satu data enter. Nah, begitu terus sampai mencapai nilai N nanti. Jadi kalau N-nya 10 berarti kita menginput sebanyak 10 kali. Nah. Oke, nah tinggal gunakan perintah read. Read apa nama variabel array-nya, lalu indeksnya, karena kita mau menginput banyak elemen, banyak indeks ya, berarti diambil dari variabel. Kalau kita hanya menginput satu saja indeks ya, tinggal disebutkan ya, read A4 misalnya, indeks keempat, berarti data yang kita input itu hanya tersimpan di indeks keempat saja. Ya, gitu ya. Tinggal disebutkan saja indeksnya kalau kita hanya mau menginput sebagiannya saja. Atau misalnya kita mau input data pada indeks 1, 7, 8, 12, misalnya random ya. Tidak bisa pakai perulangan itu ya. Berarti harus disebut satu-satu itu indeksnya. Nah, harus disebut satu-satu. Kalau dia berurut baru bisa pakai perulangan. Oke. Nah, ini contoh misalnya untuk mengetahui jumlah elemen efektif diketahui di akhir pembacaan, atau misalnya kita mau tahu sudah berapa banyak data yang sudah kita input di dalam array ya. Jadi walaupun tadi kita tentukan batasnya adalah 100, tapi ternyata yang kita mau gunakan kurang dari itu. Jadi untuk mengetahui sudah berapa banyak yang kita pakai, nah itu bisa dengan menggunakan metode ini. Ya, pembacaan larik 2. Jadi kita buat
prosedur baca larik 2, input output A tidak usah menggunakan parameter N. Kemudian kita gunakan jawab tipe data karakter, N adalah integer. Pertama kita kasih N-nya adalah 0, kemudian kita gunakan repeat. Kenapa pakai repeat? Karena nanti kita mau konfirmasi di bawah ya. Jadi setiap kali kita menginput data, nanti ada konfirmasinya mau input lagi atau tidak. Kalau yang tadi, yang baca 1 ini kan, kita input datanya sampai yang ke N. Jadi kalau N-nya 100, berarti kita input data dari 1 sampai 100. Tidak berhenti itu ya, tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Harus terurut. Nah, kalau ini, setiap input satu data ditanya, mau input lagi tidak? Nah, input lagi. Nanti ditanya lagi. Jadi setiap kali menginput ada pertanyaan. Makanya kita pakai repeat, bukan while atau bukan for. Jadi pertama kita naikkan dulu N-nya sampai N ditambah 1, berarti nilai N-nya adalah 1. Kemudian kita baca read A yang ke N, berarti N-nya itu 1 kan? Kemudian kita tanyakan, write lagi ya atau tidak. Kemudian kita read jawab, jawabnya nanti disimpan di atas, di variabel jawab. Until jawab sama dengan tidak. Jadi selama kita menjawab selain huruf T, maka dia akan berulang terus. Dan setiap kali dia berulang, N-nya selalu bertambah 1. Di akhir penginputan, setelah selesai kita menginput, kalau kita mau mengetahui sudah berapa banyak data yang kita input, ya kita tinggal lihat nilainya N saja. Tinggal tampilkan nilai N-nya, write N. Kalau N-nya 10, ya berarti sudah 10 data yang kita input ke dalam array. Begitu. Oke. Jadi N ini mewakili ukuran efektif dari array. Tapi tidak boleh lebih dari batasan maksimal ya. Tidak boleh lebih dari batasan maksimal. Oke, kemudian untuk menampilkan elemennya, ya sama aja seperti tadi kalau kita mau menginput, tinggal mengganti read dengan write. Ya, kalau kita mau tampilkan datanya ya, kita mau tampilkan data yang ada di dalam array, ya tinggal menggunakan write saja. Kalau kita mau tampilkan kalau kita mau hanya tampilkan satu indeks saja, ya nggak usah pakai perulangan. Tinggal sebutkan saja write A indeks ke berapa. Gitu. Nah, ini kalau kita mau tampilkan datanya, kita buat dalam bentuk prosedur supaya nanti tinggal dipanggil-panggil saja. Jadi prosedur cetak larik, parameternya A, kemudian N-nya ini adalah ukuran efektifnya, tergantung nanti berapa nilai N yang kita kirim. Kemudian I, variabel lokal integer, for I sampai 1 to N, N-nya dibaca dari parameter, kemudian kita write A yang ke I. Jadi akan menampilkan data mulai dari indeks 1 sampai indeks yang ke N. Ya. Nah, habis. Selesai. Jadi hari ini ada 3 saja ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah deklarasi array. Ada 3 cara deklarasi array tadi. Bisa menjadikan sebagai sebuah variabel, bisa pakai tipe data, kemudian bisa pakai konstanta. Kemudian proses untuk inisialisasi, kalau kita mau masukkan data awal ke dalam array, itu sifatnya opsional. Kemudian proses untuk menginput dan menampilkan data. Untuk memudahkan, jadi kalau kita mau input banyak data dalam array, ya pakai perulangan. Begitu juga kalau kita mau tampilkan seluruh data dalam array, pakai perulangan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Nanti minggu depan baru saya berikan beberapa contoh kasus yang menggunakan array ya. Nanti minggu depan. Contoh-contoh algoritma yang menggunakan array. Hari ini kita bahas tentang deklarasi dan lain-lainnya dulu. Termasuk definisi apa yang dimaksud dengan array. Yang penting sudah paham, mengerti apa bedanya antara array dengan tipe data yang lain. Ya. Kapan kita mau pakai array, kapan kita pakai tipe data dasar integer dan sebagainya, itu yang harus kita pahami. Karena di bahasa pemrograman apapun itu definisinya sama. Ya. Permisi Pak. Ya. Kalau array itu dia fokus di perulangan toh Pak? Tergantung. Tidak mesti dia harus selalu pakai perulangan. Perulangan itu kita pakai kalau kita mau baca datanya atau tampilkan datanya itu
lebih dari satu indeks. Gitu. Kalau kita hanya mau tampilkan satu data saja, satu elemen saja, satu indeks saja, nggak perlu pakai perulangan. Tapi umumnya ya pakai perulangan. Tapi tidak mesti ya, tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib itu bahwa kalau kita pakai array harus ada diikuti perulangan, tidak wajib. Pak, kasih Pak. Ya. Yang lain silakan. Jangan lupa untuk absen ya. Sampai saya dulu, jangan lupa untuk selalu absen di Google Classroom. Jangan sampai late. Kalau late itu terpotong nilainya. Yang belum bergabung di Google Classroom-nya, ya nanti lihat deskripsi grup yang di WA ya. Kalau yang belum masuk di grup WA, ya siapa tahu ada mahasiswa yang mengulang misalnya, ya nanti tinggal japri pribadi saja. Saya kasih grup WA-nya, linknya. Pak, tidak ada posting. Ya? Ada enggak jelas Ki? Tidak ada di absennya Bapak posting di GC. Di Google Classroom ada itu? Kalau yang di Karisma Classroom-nya, KC-nya untuk kebutuhan pelaporan di sebenarnya itu. Kalian boleh absen, saya kasih aktif di anunya di situ toh. Absen di masing-masing mahasiswa. Boleh absen di situ aja, tidak ada masalah. Oke, sambil saya absen kalau begitu. Saya absen di KC-nya ya. Siapa tahu ada yang belum masuk namanya. Untuk cek saja. Nah ini. Saya lihat dulu listnya. Oh ini. Vincent ada. Anissa. Anissa tidak ada. Aaron. Hadir Pak. Ada. Aurelia. Ada. Cheryl ada. Christian Ferry ada. Enrique ada. Frederica ada. Kemudian Enriskal tidak ada. Indah ada. Jericho ada. Joshua ada. Marcelino ada. Rivaldo ada. Valen ada. Bradley Bradley tidak ada. Wilhelmus ini hadir Pak saya. Bradley? Iya Pak. Oh ya ada, jadi sorry. Wilhelmus tidak ada ini. Wilson ada. Oke. Ini untuk kebutuhan pelaporan ke akademik saja sebenarnya, karena dia baca dari sini, jadi nanti kalau yang di sini biar saya ngabsenkan saja. Kalian fokusnya di Karisma. Tapi kalau yang mau absen sendiri juga lebih bagus lagi malah. Baik, sebelum kita tutup, terakhir ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman? Aman Pak. Oke. Kalaupun masih ada yang ditanyakan nanti setelah baca-baca materinya, tanyakan di grup PA atau bisa langsung japri pribadi ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir teman-teman mahasiswa di kuliah online pertemuan kedua algoritma dan pemrograman 2. Sampai ketemu hari, oh ya, praktikumnya nanti hari Rabu ya, tentang array.
modulnya nanti saya upload di hari Rabu. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama.